nasi, gandum, jagung. Nah, itu diubah jadi polisakarida. Jadi polisakarida berarti banyak ya. Oke. Jadi polisakarida nih. Berarti banyak nih rantainya nih. Polisakarida. Oleh enzim namanya salivary amilase ya. Amilase. Nah, di dalam mulut selain menggunakan enzim dia secara mekanik juga oleh gigi. Nyenyenyenyenyenye, gitu. Terus di dalam masuk ke esofagus, masuk ke lambung gitu. Di dalam lambung ini enzim amilase salivary tadi dinonaktifkan oleh inaktivasi oleh apa? Oleh HCl, oleh asam lambung. Jadi tidak ada kegiatan dari apa? Kegiatan dari mencerna karbohidrat ya. Terus kan udah lewat lambung tuh. Lewat lambung masuk ke usus halus ya. Di usus halus nanti. Nah, ini dipecah lagi dari yang namanya polisakarida. Dipecah jadi disakarida, dibandingkan dua loh. Disakarida, disakarida, dan monosakarida, dan oligosakarida. Ya, diubah jadi banyak banyak pecahan. Kan tadi pecah polisakarida, panjang rantainya jadi disakarida sama monosakarida sama oligosakarida. Oleh apa? Nah, oleh yang namanya pankreatik amilase. Namanya sama-sama amilase, cuma tempatnya beda. Kalau amilase salivary di mulut, kalau pankreatik amilase di usus halus. Di usus halus kan nanti ada muara dari pankreas yang mengeluarkan pankreatik amilase, gitu. Terus kalau sudah pecah-pecah gini jadi kecil-kecil, karbohidratnya di usus halus nanti diserap oleh yang namanya fili-fili. Nah, ini fili-fili ya. Ini oligosakarida, disakarida, monosakarida diserap di fili-fili di usus halus masuk ke dalam intestina. Terus karbohidrat yang tadi sudah terserap semua, sudah diserap semua kan di usus halus. Terus sisanya apa? Sisanya tinggal serat atau fiber, ya toh. Di usus besar ditambahi air atau diserap airnya buat buat adonan pupita atau feses, ya kan? Sudah. Nah, tadi monosakarida, disakarida itu bentuknya macam-macam. Kalau monosakarida bentuknya apa aja? Glukosa, galaktosa, sama fruktosa. Sedangkan disakarida bentuknya laktosa, maltosa, isomaltosa, sukrosa, trehalosa, sama selubiosa. Nah, ini tak buat yang lebih gampang. Nih ya, kalau polisakarida, dia bentuknya apa? Bentuknya starch atau glikogen ya. Dia dipecah oleh amilase, diubah menjadi disakarida. Poli kan banyak ya, lebih dari 3. Diubah jadi disakarida. Disakarida itu katanya 2 ya. Disakarida itu diubah jadi apa? Jadi maltosa, sukrosa, dan laktosa ya. Terus diubah lagi disakarida jadi monosakarida. Mono berarti 1 ya kan? Menjadi apa? Menjadi glukosa, glukosa fruktosa, glukosa galaktosa. Tergantung disakaridanya bentuknya apa. Kalau disakaridanya bentuknya maltosa, diubah oleh enzim maltase menjadi glukosa. Ingat-ingat, semua yang ase-ase-ase adalah enzim. Dan enzim biasanya ya, commonnya namanya itu menyerupai bahannya. Ya, ingat-ingat. Enzim biasanya bentuknya menyerupai bahannya. Maltosa, enzimnya maltose. Ase enzim. Sukrosa bahannya. Enzimnya namanya sukrase menjadi glukosa dan fruktosa.
Laktosa diubah oleh laktase menjadi glukosa dan galaktosa. Ya apa Kak ngapalnai bingung? Ngapalnai pakai MLS, M maltosa, L laktosa, S sukrosa. Jadinya ya apa Kak? Ya, M maltase jadi glukosa tok. L laktosa, lak glukosa galaktosa ya toh. Glukosa plus galaktosa. SSS sukrase, sukrase glukosa plus fruktosa ya. Nah, ini lagi biasanya nah ini Rek, ada beberapa pasien yang nggak punya enzim-enzim laktase di ususnya. Makanya dia intoleransi karbohidrat atau intoleransi laktosa. Lah ini intoleransi laktosa dia tidak bisa memproduksi ususnya tidak bisa memproduksi enzim laktase. Jadi dia nggak bisa ngubah laktosa jadi glukosa dan galaktosa. Makanya dia nanti keluar lewat pup. Jadinya apa? Pupnya jadinya mencret. Bayi-bayi itu paling banyak, Rek. Dikasih susu sapi biasanya. Kasih susu sapi karena ada laktosanya ini, tapi dia laktos intolerance. Nah, nggak punya enzim laktosa, jadi dia nggak bisa diubah jadi glukosa dan galaktosa. Akhirnya apa? Akhirnya keluar lewat pup. Pupnya baunya apa? Pupnya baunya asem. Itu dia karena isinya laktosa ya pupnya. Itu ya. Terus single sugar unit contohnya ini fruktosa dan glukosa, galaktosa itu nanti masuk ke dalam usus halus. Dalam usus halus diabsorpsi ke darah, dibawa ke hepar. Di hepar nanti disimpan sebagai glikogen ya. Monosakarida diabsorpsi oleh enterosit, masuk ke fili usus, ke vena mesenterika ya. Vena mesenterika menuju hepar melalui vena porta. Ya, sama ya. Dua tipe enzim untuk memproses karbohidrat ada dua. Ada amilase sama disakaridase ya namanya ya. Kalau yang amilase tadi ada di dua tempat, di mulut, kafum oris dan pankreas. Dia mengubah polisakarida menjadi disakarida ya. Ini ada dua ya. Kalau disakaridase mengubah disakarida menjadi monosakarida. Contohnya apa? Maltase, sukrase, laktase, trehalase. Ya. Fase-fase dari digestif atau makan karbohidrat itu ada 3 fase. Yang pertama fase luminal. Fase luminal ya udah dia apa? Bahannya yang paling besar tadi itu fase luminal. Diubah oleh enzim amilase. Masuk ke fase membraneus. Membraneus diubah oleh enzim-enzim enzim-enzim disakaridase ya, laktase, maltase, isomaltase, maltase sukrase. Diubah jadi glukosa galaktosa, diubah jadi glukosa dan diubah jadi glukosa fruktosa. Ya. Ini sama tadi tapi tempatnya ini. Kalau amilase tadi kan amilase tadi di salivary gland sama pankreas. Yang disakaridase dia di usus halus atau di brush border cell. Nah, ini ya. Pencernaan karbohidrat di gaster, 3-6% karbohidrat dicerna oleh enzim amilase saliva sebelum menuju esofagus di mulut kan berarti ya. Semakin lama mengunyah, proses pencernaan semakin baik. Berarti benar ya sunnah Rasul kalau kita makan nggak boleh cepat dan dikunyahnya harus lama. Karena untuk apa? Untuk mengefisiensikan enzim amilase saliva. Terus di gaster, di lambung, 30%, 40%, 30-40% karbohidrat dicerna menjadi maltose oleh amilase saliva ya. Tapi beberapa rujukan HCl mengurai atau memecah sukrosa jadi glukosa dan fruktosa. Tapi biasanya yang paling umum
pH gas kan rendah. Nah, asam itu membuat amilase salivanya dorman, jadi tidak berfungsi, tidak aktif dan aktif lagi di usus halus. Ya, di usus pencernaan dilanjutkan oleh amilase dari pankreas dan disakaridase. Nah, ini ya. Nah, ini. Kalau karbohidrat itu harus ada yang bawa, harus ada kendaraannya, ya. Gak bisa ucuk-ucuk masuk curut-curut-curut, nggak bisa. Harus ada yang bawa atau kendaraannya. Kalau fruktosa, nih, fruktosa, glukosa, galaktosa itu ada yang bawa. Yang bawa siapa? GLT atau glukosa transporter. GLUT, ya, glukosa transporter. Dan SGLT atau sodium dependent glukosa transporter, ya. Nah, GLUT berapa dan SGLT berapa yang bisa mengangkut semua glukosa, Kak? GLUT 5, GLUT 2, dan SGLT 1, ya. Dia adalah protein karier. Nah, ini ya. GLUT 1, 4, ya biasanya 1, 4, 2, 4, 5. Sama SGLT 1, ya. Kalau fruktosa, ini ya, khususon, ya. Fruktosa cuma bisa diabsorpsi lewat GLUT 5 saja, ya. Khususon fruktosa. Dia bisa lewat GLUT 2, tapi harus fruktosanya diubah jadi glukosa di enterosit, ya. Jadi fruktosa cuma bisa di GLUT 5, ya. Fruktosa diubah jadi fruktosa 1 fosfat oleh enzim fruktokinase. Ditambahi fosfatnya. Ini kan adenosin trifosfat. Berarti fosfatnya ada 3. Disumbangkan satunya, kan ini jadi ADP, adenosin di fosfat. Jadi kan fosfatnya kehilangan 1 loh. Dimasukkan ke fruktosanya. Jadi fruktosa 1 fosfat. Ya. Terus oleh enzim fruktose 1 fosfatase aldelase diubah jadi gliseraldehid. Diubah jadi gliseraldehid 3 fosfat. Masuk ke siklus glikolisis. Ya. Ini ya sama ya. Masuk ke glikolisis sama kayak endokrin kemarin diubah jadi pirufat. Endingnya ke siklus Krebs. Ya. Nih glukosa. Menuju jaringan membutuhkan peran insulin dan GLUT 4, ya. Bisa kalau glukosa pakai GLUT 4, ya. Iya, kalau galaktosa. Betul, Dok. Nah, ini kalau galaktosa ya, galaktosa contohnya susu, ya. Laktosa diubah jadi laktase oleh diubah oleh laktase menjadi galaktosa dan glukosa, ya, masuk ke dalam darah, dihepar 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 nanti masuk jadi glikolisis, ya. Sik rek nunggu konfirmasi. Dokter Yani mau itu. Nah, kita lanjutin ya, maaf. Ada iklan. Galaktosa, nih tadi. Galaktosa, fruktosa, sama glukosa
dibawa ke hepar, ya. Galaktosa, fruktosa diubah jadi glukosa. Ya, glukosanya dijadikan energi atau disimpan dalam bentuk glikogen dan lemak. Ya, galaktosa ini diubah jadi glukosa 6 fosfat untuk masuk ke siklus glikolisis. Ya, glikolisis yang ada oksigennya menghasilkan pirufat. Sedangkan pada anaerob atau tidak ada oksigen, dia menghasilkan asam laktat. Ya, ini ya. Perbedaan glikolisis dan gluconeogenesis. Enzimnya sama, serupa, tapi nggak terjadi bersamaan. Kalau glikolisis kan mengubah glukosa jadi pirufat, ya toh. Kalau gluconeogenesis, pembentukan glukosa dari senyawa yang bukan monosakarida atau karbohidrat. Senyawanya itu pirufat sama asam laktat, jadi dibalik dari pirufat ke glukosa, namanya gluconeogenesis. Ya, tadi kan udah diubah jadi asam pirufat ya toh, masuk ke siklus Krebs ya, diubah jadi asetil koenzim A bersama oksaloasetat jadi asam sitrat. Ini ya sama ya, glikolisis jadi pirufat jadi asetil CoA ya. Ini juga sama. Glukosa, masuk glukosa 6 fosfat, fruktosa 6 fosfat, diubah jadi pirufat, masuk jadi sitrat ya. Ingat, kalau kalau glukosa ini mau masuk ke siklus Krebs harus diubah jadi pirufat ya, biar jadi sitrat. Pirufat sama oksaloasetat jadi sitrat. Gimana penyimpanan karbohidrat? Kalau glikogen di hepar sama di otot. Sedangkan kalau fat atau lemak di subkutan, mesenterium, dan sekitar organ. Nih ya, penyimpanan karbohidrat dia dari glukosa, diubah jadi glukosa 6 fosfat, diubah jadi glukosa 1 fosfat, diubah jadi glikogen. Terus disimpan di hepar sama otot skeletal. Ah, ayo jawab, nggak apa-apa, Rek. Salah, nggak apa-apa. Ayo tak benerin. Sing mana, Rek? Kondisi cukup oksigen. Yang C bukan, Kak? Betul, pinter banget. Kalau cukup oksigen berarti dia aerob. Benar ya. Iya, kalau ada dua kan, kalau ingat respirasi aerob dengan O2. Anaerob berarti tanpa O2. Untuk endingnya membuat menghasilkan apa? ATP ya. Dua-duanya untuk menghasilkan ATP ya. Tapi kalau aerob dia lewat proses yang panjang, glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs ya. Hasilnya apa? ATP, CO2 sama H2O ya sama air ya. Jadi jawabannya C, pinter. Jadi kalau anaerob endingnya jadi etanol sama asam laktat. Yuk. Enggak sih, Kak. Betul, pinter. Dua ya. Bersih ya, ini yang bersih ya. Bersihnya dua. Kan hasilnya empat toh. Empat, tapi dikurangi dua toh. Jadinya dua. Pinter. Ya, nomor tiga. B bukan, Kak? Yang mana? A, B, C, D, E.
Yang B. Pinter ya. Pencernaan karbohidrat endingnya jadi fruktosa, galaktosa, sama glukosa. Pinter. Nih ya tadi ya. Glukosa, fruktosa, sama galaktosa. Nih, fruktosa. Tadi fruktosa cuma satu tok. Khususon. Glut 5. Bener, pinter. Glut 5. Ya, glut 5. Pinter. Yang mana, Rek? Meningkatkan sekresi HCl oleh varietal dari gaster. Grelin nggak? Pinter banget, Grelin. Nah, ini susah, kira. Dr. Jotiki memang suka begini ya. Fungsi enzimatik amilase saliva saliva adalah sebagai berikut. Dia itu memutus ikatan alfa 14 ya. Ingat-ingat alfa ya. Alfa 14. Nah, di PPT Dr. Jotiki kok ini, Rek. Masa enggak ono penjelasannya tapi mek ini tok. Apa mesti? Iki loh, maksudnya Dr. Jotiki itu nih loh, dia tuh meredus gitu, meredus alfa 14 glikosidik. Nah, itu enzim amilase itu memecah iki. Ting. Mulai. Yang ini, laktat tadi apa? Bahan bakarnya. Pirufat Kak. Bener, pinter, pirufat. Nah, ini ya, laktat ditambah NADH jadinya piruvat. Kalau kebalikannya juga bisa. Piruvat ditambah NAD jadi laktat. Kebalikannya juga. Nah, ini juga. Saat terjadi reaksi glikogenolysis, memotong tadi kan alfa 1,4 glikosidik dari makromolekul glikogen fosforilase ya. Ini Mitokondria Kak. pinter mitokondria ya. Nih gampang. Yang A. Pinter ya, sukrase mengubah glukose. Sukrase kan enzim ya, mengubah sukrosa jadi glukosa dan fruktosa. Pinter. Oke, mau nanya? Stop share. Sekarang sing protein mana ya? Ah, kok sing iki? Discard. Ini karbohidratnya yang proteinnya. Saya mau nanya Rek yang karbohidrat, sajane gampang sih, cuman ya wis ngono kuwi lah. Ya, pencernaan, absorpsi dan protein. Nah, ini ya. Kalau protein sama ya, ada secara mekanik di kafum oris atau di mulut. Nah, kimiawinya di tiga tempat.
di gaster, di lambung, di duodenum, dan jejunum, dan di usus halus. Ya. Apa aja enzimnya, Kak? Ada pepsin, dihasilkan oleh sel Chief di gaster, kemotripsin, dihasilkan oleh pankreas, dan tripsin, dihasilkan oleh pankreas juga. 3 enzim tadi menguraikan molekul protein jadi peptida dan monomernya, yaitu asam amino. Ini ya. Kalau ingat-ingat lagi, di pankreas itu ada endokrin dan eksokrin ya. Endokrinnya ini alfa sel ada di 20% islet. Dia menghasilkan glukagon. Tugasnya apa glukagon? Meningkatkan kadar gula ya. Beta sel ya. Ada di 65% isletnya ya. Insulin ya. Dia menurunkan kadar gula dan gamma sel. Dia menghasilkan somatostatin. Dia menginhibisi dari produksi insulin dan glukagon. Yang kontrol ya, somatostatin. Sedangkan yang fungsinya eksokrin, dia menghasilkan pankreatic juice. Nah, pankreatic juice itu isinya apa aja? H2O air, HCO3 apa ini? Bikarbonat atau asam ya. Dan enzim-enzim digestif ya. Enzimnya apa aja? Ada tripsin, ada elastase, lipase, amelase ya. Banyak enzimnya, nggak cuma mencerna nggak cuma mencerna protein, tapi dia juga mencerna banyak hal. Nah, ini ya. Asam amino itu protein, dia terhubung melalui ikatan, namanya ikatan peptida ya. Protein peptida ya. Ini ya struktur protein. Kalau yang primer, dia bentuknya asam amino kecil-kecil nih, tapi diikat oleh apa tadi? Ikatan peptida ya. Yang secondary dia bentuknya alpha helix. Nah, ini kayak gini ya. Yang tersier bentuknya rantai polipeptida. Ya, bentuknya soyum bulat. Sama quaternary, dia bentuknya kompleks protein. Ya. Struktur primer protein dia ada ikatan peptidanya. Ya toh. Makanya pada proses pencernaan, polipeptida yang panjang itu yang ada di dalam nasi itu ikatan peptidanya dicopot-copot, dipecah-pecahin, diputus-putus ya oleh enzim peptidase ya. Nih, fase sekresi dari getah lambung. Nah, ini gimana protein mengalami pencernaan di gaster? Kita kalau ingat lagi ya, ini namanya fase sefalik nih. Fase sefalik. Fase sefalik itu apa, Kak? Fase sefalik itu kalau kalian lihat konten mukbang, belum makan, dia kamu cuma membayangin orang makan, liatin orang makan. Enak rek, wis mikir iku. Enak rek mangan es krim. Enak rek mangan sego goreng. Enak rek mangan tahu tek. Nah, gitu itu namanya fase sefalik. Dan kalian udah mulai ngiler-ngiler, aduh, enak rek iki koyo irek. Nah, itu namanya fase sefalik. Fase sefalik itu gimana mekanismenya? Fase sefalik itu mekanismenya ketika ada makanan atau ada stimulasi bau-bauan, kamu lihat sesuatu makanan atau itu. Nah, itu tuh memicu vagal center dari medula. Sehingga mengaktifkan parasimpatis untuk mengeluarkan apa? Pepsin dan produksi dari asam. Buat apa? Buat siap-siap BE aja kamu nanti mau makan. Ya. Sering namanya gastric pace. Gastric pace itu kalau udah kamu udah mulai makan nih, nyem. Oh, aku tak makan es krim, nyem nyem nyem. Nah, makan es krim kan masuk ke dalam lambung namanya gastric pace. Nah, dia ada stimulasi gastrin histamin, vagal refleks. Nah, itu semua ya teraktivasi sama intestinal phase atau fase intestinal. Dia mekanisme dari nervus dan hormonal. Ya, pencernaan protein yang pertama di mulut melalui mengunyah atau mechanical digestion. Mengunyah nyem 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 ya toh. Terus masuk ke dalam esofagus makanannya.
masuk lagi ke lambung. Nah, di lambung makanan-makanan yang mengandung protein, contohnya ayam, daging, itu didenaturasi oleh yang namanya HCl atau asam, ya toh. Terus juga dipecah-pecah tadi ikatan peptidanya oleh enzim yang namanya pepsin, ya. Sudah gitu, sudah di lambung, jalan tuh ke usus halus. Di usus halus tadi kan sebelumnya dia lewat ada namanya apa muara dari saluran pankreas. Nah, di sana nanti juga dihasilkan enzim-enzim kemotripsin, tripsin, protease ya, semuanya untuk memecah memecah dari protein-protein tadi. Nah, terus nanti di usus halus juga diserap itu protein-proteinnya ya. Nih, Mama makan 100 gram per day, per hari ya. Masuk proteinnya di lambung, dia denaturasi, dipecah-pecah, terus sama enzim tripsin juga dipecah-pecah, proteinnya masuk ke apa ini? Usus halus. Di usus halus dapat pancreatic juice ya toh di sini oleh tripsin, kemotripsin, elastase, peptidase. Jadi terpecah-pecah jadi kecil-kecil kan. Proteinnya tadi jadi asam amino. Nah, sudah jadi amino peptidase diserap di lumen khusus. Ya, ini di pencernaan protein di gaster. Ya, sumbernya dari mana? Kalau di gaster ada yang namanya chief cell. Dia menghasilkan pepsinogen. Sedangkan parietal dia menghasilkan HCl. Ingat-ingat ya, kalau chief cell dia menghasilkan pepsinogen. Kalau parietal dia menghasilkan HCl. Enzimnya apa aja, Kak? Kalau pepsin A dia dihasilkan di fundus. Di fundus ya, fundus itu kan kalau kemarin ingat anatominya itu bentuk welek. Ini bentuk lambung. Ini kan fundusnya ya toh, yang sini fundus. Ini body ya toh, body. Ini pilorus ya, pilorus ya. Kalau yang pepsin B dia di pilorus, berarti yang di bawah-bawah ya. Mengubah protein menjadi peptida. Sedangkan renin dia mengubah kasein susu, dikoagulasi susunya ya. Hasil gaster menyebabkan protein mengalami denaturasi. Jadi semua jenis ikatannya hilang. Yang bertahan cuma ikatan peptida. Nah, pada keadaan denaturasi protein, biasanya protein dalam struktur primer ya. Berarti asam amino. Ya, ini sama kayak tadi. Nah, ini apa peran-peran hormon-hormon nih, hormon ya, bukan enzim. Kalau enzim kan belakangnya ase, ini hormon ya. Kalau gastrin dia lokasinya di sini buat mensekresi enzim dan asam asam lambung. Kolesistogini dia mengsekresi amilase pankreas ya. Sekretin dia menghasilkan sekresi bikarbonat. Bikarbonat berarti basa ya, dan lain-lain banyak. Ya, pencernaan protein di usus halus dimulai dari duodenum. HCl tadi kan asam menyebabkan denaturasi protein. Struktur primer dari protein dicerna oleh pepsin, ya toh, dengan memotong ikatan-ikatannya sehingga terbentuk peptida-peptida yang lebih pendek. Makanya kalian kalau mau masak ayam atau daging kan biasanya dimarinasi toh. Nah, dimarinasi lah ambek apa ki? Ambek jika mambu amis kan dimarinasi pakai apa ki? Jeruk limbi, jeruk jeruk apa? Jeruk lipis, jeruk ya iku lah jeruk-jerukan iku lho rek. Sing asem, jeruk nipis. Astagfirullahaladzim. Nah, itu buat apa? Itu buat mendenaturasi proteinnya. Jadi biar lebih gak keras daging atau itu ayam ya. Pankreas mengsekresi cairan pankreas yang mengandung bikarbonat dan enzim. Basa kan ya. Bikarbonat meningkatkan keasaman pH dari cime ku adonane makanan tadi ya.
Enzim pankreas melanjutkan mencerna polipeptida menjadi polipeptida yang rantainya pendek dan dipeptida. Nah, di usus halus dicerna jadi asam amino ya. Apa aja ini pankreas? Ada tripsinogen, kemotripsin, prokarboksil peptidase, proelastase sama kolagenase. Nah, iki ya pankreas mengaktifkan duodenum untuk menghasilkan sekretin. Nah, sekretin buat stimulasi pankreatic juice dan CCK memproduksi enzim. Enzimnya apa aja? Ada tripsin, kemotripsin, sama elastase. Ya, dia mengubah protein peptida jadi polipeptida dan dipeptida. Sedangkan kalau karboksil peptidase, dia mengubah polipeptida menjadi asam amino dan peptida yang lebih kecil. Nih ya, kalau yang di pankreas dan intestinal ada yang namanya sekresi kelenjar Brunner dan Lieberkühn. Nah, apa aja enzimnya? Ada aminopeptidase, dipeptidase, polinukleotidase, sama nukleosidase. Ya. Nih, enzim proteasenya ada 4 golongan. Serine protease ada tripsin, kemotripsin, sama elastase. Kalau aspartat ada pepsin dan renin. Nah, ini ya. Di gaster atau di lambung, parietal sel menghasilkan HCl. Kalau sieve cell menghasilkan pepsinogen. Pepsinogen diaktifasi oleh hidrogen menghasilkan menjadi pepsin ya. Tadi memecah ya. Memecah molekul-molekul polipeptida. Terus tripsinogen diubah menjadi tripsin. Tripsin tadi memecah arginin sama lisin. Ini nama proteinnya ya. Kalau kemotripsinogen jadi kemotripsin yang memecahnya ini triptofan, fenilalanin, tirosin sama leusin. Sedangkan proelastase diubah jadi elastase oleh alanin, glisin sama serin. Kalau prokarboksil peptidase diubah jadi ini. Ya, sama ya. Pepsin ini. Tripsin ini. Kemotripsin ini. Elastase ini. Nah, ini ya. Absorpsi asam amino di saluran cerna. Nah, ini. Masuk asam amino masuk ke enterosit atau ke usus halus bersama natrium. Kalau tadi glukosa kan sama glut sama SGLT. Kalau asam amino sama natrium kotransporter. Jadi dia selalu masuk asam amino bersama natrium ya. Amino dan juga di peptida, kalau di peptida masuk ke enterosit bersama dengan hidrogen ya. Sama hidrogen. Nah ini, semua yang melalui kavum oris dan lumen saluran cerna diserap oleh enterosit ya toh, melalui villi usus disalurkan ke aliran sistemik yaitu apa? Vena mesenterica ya. Terus ke vena porta. Ini sama dulu ya, kayak endokrin. Pernah ingat nggak? Sing ini kelainan nih. Sing keluar soal dulu ini. Di karbolik asiduria. Nah ini, asam nukleat ya. Asam nukleat nih. Ini adalah hal yang paling sering keluar ya. Jadi aku cara jelasinnya gini. Kalau molekul yang besar itu, namanya itu kan asam nukleat gitu ya. Ini molekul yang besar. Molekul yang besar. Kayak protein yang besar lah. Ya, namanya asam nukleat. Ya. Asam nukleat ini nanti diubah, jadi nukleotida. Jadi 1, 2, 3. Namanya nukleotida. Tidak berarti 3 ya. Ingat nih 3. Diubah lagi, oleh enzim nukleotidase. Ya, 3 ya. Mengubah 3 jadi 2. Plus menjadi
nukleosida. Nah, sida itu dua ya. Jadi nukleosida dan fosfat. Ya. Oleh enzim nukleosidase diubah jadi pirin ini. Bulat, 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 bulat. Pirin, pirin, purin, pirimidin, terus deoksiribosa. Nah, itu ya, Rek ya. Jadi itu pemecahan asam amino ya, asam nukleat jadi nukleotida, tidak oleh enzim nukleotidase. Ya, ingat-ingat, semua enzim itu biasanya nama bahannya ya, bukan nama hasilnya ya, tapi nama bahannya. Diubah menjadi nukleosida dan fosfat ya. Nukleosida oleh nukleosidase diubah jadi purin, pirimidin sama deoksiribosa. Ya. Diet protein ada asam amino, tadi kan makanan protein diubah jadi asam amino, masuk ke enterosit, ke villi usus, vena mesenterika, ke vena porta, masuk ke hepar, di lari ke otak dan otot ya. Nah ini transporter dari proteinnya juga beda-beda namanya kalau ke organ ya. Ada valin, grelin, alanin, serin ya. Ini apa lagi keluar ya? Lagi kalau katabolisme asam amino ya kan, tadi asam amino diubah menjadi NH4 ya. NH4 diubah masuk melalui siklus urea. Nah, siklus urea nanti hasilnya apa? Urea. Urea untuk apa? Untuk mewarnai feses dan mewarnai urin dan membuat bau. Ya, itu adalah urea. Asalnya dari protein. Nah, ini tadi yang tak jelas ya, Reo. Nukleoprotein oleh HCl tadi kan, oleh HCl digester diubah jadi asam nukleat gitu. Asam nukleat diubah menjadi nuklease, menjadi nukleotidase. Terus nukleotida tadi kan diubah jadi nukleosida ya toh. Tidak jadi sida. Terus ubah jadi purin, pirimidin, sama ribosa, deoksiribosa. Nah ini ya, transport amonia ini ya. Ah, tadi kan protein-protein masuk dalam bentuk apa? Pirufat dan asetil CoA ya. Masuk ke siklus Krebs menjadi sitrat ya, ingat-ingat. Jadi protein atau asam amino masuknya ke pirufat dan asetil CoA. Ya soal. Yang D. Pinter. Valin, serin, alanin, sama ya. Pinter. Yang nukleotida tadi tidak jadi Fosfat yang D. apa jadi? D. Dek, pinter banget, pinter pol. Ya, pinter. Nih, Natrium. natrium pinter banget. Terus sama amino ya, natrium ya. Kalau sama amino kalau di peptida sama hidrogen. Nah, ini yang mana?
Mana protease? Yo, wes paling deket. Gimana, Rek? Peptida. Peptida, pinter. Peptida. Ya, protease ya. Yo, HCl. E. Bener, pinter. Denaturasi protein. Yo, tadi nukleoprotein. Yang mana? HCl. Yang mana tadi? Nukleoprotein. Jadi apa? Nukleoprotein kan yang besar tadi, Rek. Yang besar. Jadi apa? Kalau asam nukleat tadi. Nukleoprotein jadi nukleo. Jadi apa, Rek? Nukleat sama peptida. Nah, ya. Gak usah mikir, ya. Pintar. Kalau yang sida. 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 Yang sida menjadi 2. Berarti jadi apa? Jadi apa, Rek? Nukleosida. Sida tadi 2. Jadi, berarti kan yang tidak kan berarti dicoret toh. Berarti nukleosida Bahasa menjadi yang mana? ABCD? yang E. Pintar ya. Ingat-ingat. Jadi semua yang ase adalah enzim. Sedangkan enzim dia itu merepresentasikan apa nih? Merepresentasikan bahan ya. Ingat-ingat. Biasanya kalau enzim itu merepresentasikan bahan. Ingat-ingat. Bukan hasil ya, tapi bahan. Ya wes kalau nukleosidase berarti kan menguraikan nukleosida menjadi baksaribosa dan deoksiribosa. Pinter ya. Nukleosida menjadi purin, pirimidin, ribosa dan deoksiribosa. Pinter. Gimana ini? Ini tadi siklus Krebs ya. Oksaloasetat jadi yang bahan-bahannya protein tadi apa? Asetil, OA sama pirufat ini tadi ya. Ini kan bahan-bahannya dari ini ya, dari protein-protein dari asam amino, ini namanya asam amino. Nih, gimana Rek? Pembentukan sekresi HCl, gampang, yuk. Karbonik.
Saya lo Pepsin dong. Ya, lagi susah kira. Glisel D3 fosfat diubah jadi ribosa 5 fosfat sama apa namanya transferase ya. Iya, glisaldehid 3 fosfat diubah jadi ribosa 5 fosfat oleh ini transketolase ya. Diubah jadi selesa iki, diubah lagi jadi ribosa 5 fosfat. Kan ada aneh sih. Sudah ada yang mau bertanya kah? Hah? Tidak ada yang mau bertanya? Tidak ada yang mau bertanya-tanya? Belum Susah ada ya, Kak, ya? kayaknya. Susah ya, Rek, ya? Iya, Kak. Mancen. Ya wes, nggak ada yang nanya. Nanti kalau ada yang nanya soal-soal apa-apa, tanya oh, aku chat ya, Reo. Nanti kalau mama aku bisa jawab, tak jawab. Nah, aku pas gak jaga. Oke, Kak. Oke, tutup ya. Terima kasih. Dadah. Annyeonghaseyo. Assalamualaikum.